Mutu pelayanan. Pernahkah kalian mendapat pelayanan yang kurang baik di rumah sakit? Seperti antrian yang lama, nakes tidak ramah maupun diskriminasi? Atau pernahkah kalian menjumpai kasus pelayanan buruk seperti berita berikut? Puluhan orang menggelar aksi solidaritas dan kemanusiaan di halaman RSUD Sobirin, Musirawas, Sumatera Selatan. Ya, masa menilai pelayanan rumah sakit buruk karena mengusir pasien yang tidak mampu. Memangnya apa sih mutu pelayanan itu? Pelayanan bermutu adalah pelayanan yang diberikan melebihi apa yang diharapkan oleh pengguna jasa pelayanan, di mana dalam video ini dikhususkan untuk rumah sakit. Mutu pelayanan mencakup banyak aspek seperti sarana prasarana, bagaimana sikap pegawai, seberapa cepat pegawai merespon pasien, dan banyak lagi. Dalam video ini akan dibahas tentang contoh kecil sikap yang sebaiknya ditunjukkan saat menghadapi pasien. Pertama, kenapa sih harus memperhatikan mutu? Memangnya mutu penting banget. Mutu pelayanan menjadi penting karena kepuasan pasien merupakan yang utama. Ketika pasien merasa puas, pasien akan menyebarkan rekomendasi yang baik ke lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, dan akan berdampak kepada citra rumah sakit. Selain itu, rumah sakit juga harus terus bersaing, karena di era globalisasi, apabila tidak memperhatikan mutu pelayanan, maka rumah sakit akan ditinggalkan dan akan menjadi sepi. Terus gimana sih pelayanan yang bermutu itu? Berikut ini adalah contoh kecilnya. Bila ada pasien yang datang dan membutuhkan informasi, apa yang harus kita lakukan? Mengantar ke ruang poli, soalnya saya pasien baru di sini Bu. Nggak tahu Bu, itu tuh di sana, tinggal lagi jalan ke sana, lurus, belok kiri turun tangga, udah nyampe kok. Ngelepotin orang lain. Kok ada ya orang seperti itu? Memangnya berinformasi dengan cara seperti itu merupakan pelayanan yang bermutu? No! Jawabannya adalah tidak. Memberi informasi dengan cara seperti itu hanya akan memberikan kesan buruk bagi pasien. Sebaiknya ketika memberi informasi pada pasien, kita harus tersenyum, tidak membentak, memberi informasi dengan jelas, serta memperhatikan dan memahami kebutuhan pasien. Kalau saya boleh tahu ada keperluan apa ya di poli? Saya mau memeriksakan anak saya. Kalau saya boleh tahu apakah sudah mendaftarkan anaknya? Belum, saya pasien baru di sini. Baik, kalau begitu apa boleh saya bantu proses pendaftarannya? Boleh, terima kasih. Oke. Nah, inilah sikap yang seharusnya ditunjukkan ketika pasien membutuhkan informasi. Harapan pasien adalah mendapatkan informasi dari kita, tapi kita justru memberikan bantuan untuk pendaftarannya. Nanti untuk jalan ke poli anak, silakan ikuti bapak sampelnya di sana. Ini formulirnya, silakan dibawakan ke ruangan. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, inilah pelayanan yang benar. Selain itu, saat memberikan pelayanan yang bermutu harus memperhatikan penampilan, tidak boleh fokus ke ponsel, dan tidak boleh mengunyah permen karet maupun permen. Permisi Mbak, Iya, kira-kira ruang poli di mana ya? ruang poli umum ya. Gini mas, masnya setelah dari sini masnya lurus aja, setelah itu belok kiri ya mas. Nah di sebelah kanan itu ruang poli umum mas. Maksudnya bisa ngerti kan? Ngerti, saya ngerti. Tapi kira-kira untuk berkas-berkas sama administrasinya apa aja ya? Kira-kira yang perlu saya lengkapi? Yang perlu mas bawa nanti mungkin KTP, fotokopi KTP sama fotokopi KK aja. Terus nanti di sana ada adminnya, biar dijelasin sama adminnya di sana ya mas. Oh iya. Iya. Ya, terima kasih Mbak ya. Iya sama-sama. Terima kasih mas. Iya. Inilah contoh pelayanan yang benar ketika memberikan informasi, pegawainya berpenampilan rapi, memperhatikan pasien, serta memberikan informasi secara jelas dan mendetail sehingga pasien terpenuhi kebutuhannya. Permisi Mbak, Kenapa mas? saya kan pasien baru di sini. Nah, kira-kira tempat ruangan poli umum di mana ya? Duh mas, di sini kan udah ada kayak tanda-tanda gitu kan, yang namanya tempat jalan-jalannya. Mas tinggal lurus terus belok kiri itu udah. Oh, gitu Iya. ya? Udah jelas kan? Iya. Makasih ya. Iya. Aku enggak. No!
Ini adalah contoh yang salah karena pegawainya berpakaian tidak rapi, fokus kepada ponselnya, serta memberikan informasi dengan tidak ramah kepada pasien. Hal ini sebaiknya tidak dicontoh karena sikap pegawai merupakan cerminan kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, kalau kalian yang jadi pasiennya, kalian lebih memilih pelayanan yang seperti apa? Hal yang sering dijumpai adalah ketika pasien marah. Bagaimana kalau pasien sudah marah? Yang pertama, pahami dulu kenapa pasien bisa marah. Mungkin marah karena lelah atau apa yang didapat tidak sesuai dengan harapannya, serta merasa tidak dipahami dan diperhatikan. Untuk mengatasinya, dengarkan keluhannya, kemudian tenangkan. Apabila pasien dalam kondisi berdiri, cobalah untuk mengajak pasien duduk, kemudian jelaskan dengan baik dan ramah. Ingat untuk selalu bersabar dan tidak membalas kemarahan pasien. Contohnya, simak adegan berikut ini. Kalian, kami udah di sini setengah jam, antri lama-lama, tapi belum kalian tangani juga. Bapak, yang sabar dulu ya Pak. Jangan marah-marah dulu Pak. Ya, silakan Bapak bisa duduk dulu, mungkin saya bisa menjelaskan. Namanya Bapak dan Ibu, sebenarnya di sini kami punya dua sistem antrian. Ada sistem antrian secara online dan ada sistem antrian secara offline. Kalau saya boleh tahu, Bapak dan Ibu ini mendaftar secara apa ya? Saya tadi daftar di resepsionis di antrian. Kalau daftar di resepsionis, mungkin Bapak daftar secara offline ya. Kalau daftar secara offline memang agak lama Bapak dari segi penanganan karena yang daftar online sudah daftar dari kemarin. Untuk cara pendaftaran secara online, apakah Bapak sudah tahu? Saya belum tahu, kami baru di sini. Oh, Bapak pasien baru ya. Apa boleh saya ajarkan bagaimana cara pendaftaran online-nya supaya nanti kalau Bapak kontrol lagi di sini bisa dapat antrian lebih awal. Boleh. Pak, saya boleh pinjam HP-nya, Bapak? Nah, ketika pasien sudah tenang, coba untuk menjelaskannya, karena akan menjadi percuma untuk menjelaskan apapun ketika pasien sedang marah. Nah, setelah pasien mendapatkan apa yang ingin didapatkannya, pasien akan merasa tenang. Kemudian, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan permisi. Nah, ini adalah contoh pelayanan yang benar dan memperhatikan mutu, karena mutu berfokus pada kepuasan pasien. Kami di sini udah nunggu setengah jam ya, tapi belum tangan-tangan juga. Sabar dong Bapak, semua juga pada antri kali. Gak Bapak doang yang kami tangani, gimana sih? Tadi ngapain aja Mbak? Ibu kan lihat antriannya segitu banyak. Sabar dong Bu. Makanya BJS, sombong banget. Lama banget. Eits. Kenapa jadi marah balik dan kenapa malah mendiskriminasi pasien nih? Ini adalah contoh yang salah ya. Tidak boleh sama sekali mendiskriminasi pasien karena semua pasien, baik kaya maupun miskin, baik tampan maupun cantik, memiliki hak yang sama di rumah sakit. Peduli mutu demi pelayanan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lupa Mbak ya. Kira ada ulinya lagi.